Saya adalah bilangan yang terdiri dari 6 angka dan saya habis dibagi 88. Tentukan berapa saya jika diketahui bahwa 4 angka yang terletak di tengah adalah 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita andaikan 6 angka tersebut, ya, bilangan yang terdiri dari 6 angka adalah A, 2, 3, 4, 5, B. Jadi A adalah sebuah angka, B juga sebuah angka, habis dibagi 88. Nah, kita ingat bahwa 88 adalah 8 kali 11, ya, yang saling prima. Artinya FPB-nya adalah 1. Maka si bilangan ini nih A, 2, 3, 4, 5B harus habis dibagi 8 atau merupakan kelipatan 8, juga harus habis dibagi 11 atau kelipatan 11. Jadi kita selesaikan satu persatu dulu. Syaratnya bilangan yang habis dibagi 8 adalah jika 4 digit yang paling akhir habis dibagi 8 atau kelipatan 8. Maka 450, ini B ya, B harus habis dibagi 8. Ya, jadi kita lihat yang habis dibagi 8 adalah 456. Ya, 45 dibagi 8 jadi 40 ya. Sisa 5, 56 dibagi 8 7. Ya, jadi 456 habis dibagi 8. Nah, selanjutnya A 2 3 4 5 B diganti menjadi A 2 3 4 5 6. Ya, karena sudah diketahui B-nya 6. Ini harus habis dibagi 11. Caranya adalah penjumlahan selang-seling, ya, penjumlahan selang-seling merupakan selisih dari penjumlahan selang-seling merupakan kelipatan 11 atau habis dibagi 11. Jadi A ditambah 3 ditambah 5, ya, diselisihkan dengan 2 ditambah 4 ditambah 6, ya. Nanti hasilnya harus habis dibagi dibagi 11. Nah, 3 tambah 5 8, ya. Ini 2 tambah 4 tambah 6 12, sehingga A dikurang 4 harus habis dibagi 11. Nah, supaya habis dibagi 11, maka A ini bisa penjumlahannya A-4 ini boleh 0, boleh 11, ya, boleh 22 dan selanjutnya. Jadi kalau ini 0, A-4 ini 0 dibagi 11 hasilnya adalah 0, maka A-nya adalah 4. Ya, kalau A-4 ini nilainya 11, ya, maka A ini adalah 15 dan tidak memungkinkan karena A adalah satu angka saja. Jadi yang memenuhi hanya A-4 adalah 0, maka A-nya adalah 4. Jika suku ke N barisan aritmetika, U8 sama dengan 29, U3 sama dengan 9, maka U30 berapa? Nah, ini sebenarnya pelajaran SMP, ya, tapi bisa dijadikan bahan untuk soal olimpiade SD karena prinsip dasarnya masuk di SD, yaitu barisan aritmetika adalah barisan atau digit-digit angka, ya, bilangan-bilangan yang selisihnya sama, seperti itu. Nah, dalam barisan aritmetika yang diperlukan adalah selisih dari angka-angka yang ada, yaitu beda. Ya, caranya adalah kita kurangi saja hasil dari data tertinggi, ya, dikurangi dengan data terendah ini, ya, 29 dikurang 9 dibagi dengan N dari yang tertinggi 8 dikurang dengan N data terendah 3, ya, jadi 29 min 9 per 8 kurang 3, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, untuk mencari U30, ya, maka tinggal kita lihat saja U8 ditambahkan dengan banyaknya beda antara U8 dengan U30. Jadi setiap suku itu mempunyai satu beda, maka dari 30 ke 8 ada 12 beda. Oke, di mana U8 adalah 29, bedanya adalah 4, maka 12 kali 4. Dan tinggal kita jumlahkan 29 ditambah 12 kali 4, ya, 48, ya. 29 ditambah 48 adalah 77. Jika akar dari 1 plus akar dari
P-3 plus 4 dikali 1/3 sama dengan 10/5, maka nilai P adalah, nah ini ada operasi berjenjang ya, artinya di dalam akar ada akar lagi, maka kita lepaskan satu persatu ya. 1/3 ini kita akan singkirkan ke kanan, artinya semua kita kali dengan 3 ya. 10 dibagi 5 adalah 2, maka akar dari 1 plus akar dari P-3 plus 4 sama dengan 2 kali 3 ya. 2 ini adalah 10 bagi 5. Nah selanjutnya yang kita singkirkan adalah 4-nya, atau kita nolkan 4-nya dengan cara mengurangi 4 ke dua sisi, kedua ruas, maka menjadi 6 dikurang 4. Ini adalah akar 1 plus akar P-3. Nah setelah itu kita hilangkan operasi akar ini dengan cara mengkuadratkan kedua sisi, maka menjadi 1 plus akar P-3 sama dengan 6 kurang 4 2 menjadi 2 kuadrat. Nah selanjutnya kita hilangkan satunya dengan mengurangi 1 kedua sisi, menjadi akar dari P-3 sama dengan 4 kurang 1 ya, 2 pangkat 2 adalah 4, 1 pindah ruas menjadi min 1. Nah selanjutnya kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan di kedua ruas, menjadi P-3 adalah 3 kuadrat. Yang terakhir kita hilangkan min 3 dengan menjumlahkan 3 dengan menambah 3 di kedua ruas. Jadi P adalah 9 ditambah 3 yaitu 12. Jadi nilai P adalah 12. Angka satuan dari 1 pangkat 2018 plus 3 pangkat 2018 plus 5 pangkat 2018 plus 7 pangkat 2018 plus 9 pangkat 2018 adalah, kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini ya berpangkat besar, kita harus tahu prinsipnya. Pertama adalah satuan dari 1 pangkat berapapun adalah 1. Kemudian kita harus tahu satuan dari 3 pangkat bilangan besar gitu ya. Nah seperti sudah kita pelajari di trik-triknya, bahwa tinggal kita bagi 2018 ini dengan 4 ya, kita lihat sisanya, ternyata sisanya adalah 2. Nah hasil satuan dari 3 pangkat 2 adalah 9. Selanjutnya pangkat 5 ya, 5 pangkat sama seperti 1 pangkat, yaitu hasilnya selalu sama bilangannya, yaitu 5. Satuan dari 5 pangkat berapapun adalah 5. Selanjutnya 7 ya, 7 hampir sama dengan 3, tinggal kita bagi 4 pangkatnya ini, sisanya berapa? Ternyata sisa 2, maka satuan pangkat 2 dari 7 adalah 9. Oke. Nah yang terakhir 9 berpangkat besar. Kalau 9 berpangkat besar kita bagi dengan 2 ya. Jadi karena pangkat dari 9 hanya 2, jadi 9 kali 9 lalu 1, lalu 9 lagi, 1 lagi, 9 lagi, dan seterusnya. Maka 2018 dibagi 2 ini adalah habis tepat ya, maka satuannya adalah 1. Oke. Nah setelah itu tinggal kita jumlahkan satuan dari yang ada, yaitu 1 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 1. Oke, maka 10 berarti 0 satuannya, 10 berarti 0 satuannya, maka yang tersisa adalah 5. Inilah satuannya. Tentukan angka ke 2019 dari pecahan 1/14. Kalau ada soal seperti ini, tentukan angka ke bilangan besar dari apa seperti itu, maka biasanya si apa ini adalah mempunyai pola tertentu. Jadi kita mulai dari membagi secara manual terlebih dahulu. 1 dibagi 14 adalah 0,0714285 ini sudah mulai berulang nih ya. Jadi pengulangan setiap 1 2 3 4 5 6 digit angka terjadi pengulangan
pola seperti itu ya. Nah, jadi di sini jangan lupa ada 2 angka di depan. Ya, di sini ada 6 angka yang mengulang. Maka kalau kita ingin menentukan digit ke 2019 ini kita kurangi dengan 2 angka ini ya. Jadi 2017. Nah, 2017 ini nanti kita bagi dengan 6. Nah, kita lihat di sini 20 dibagi 6 3, sisa 2 ya, 21 dibagi 6 3, sisa 3, 37 dibagi 6 bersisa 1. Nah, sisa 1 artinya urutan ke-1 dari pengulangan pola ini. Ya, urutan pertama adalah 7. Ya, jadi jawabannya adalah 7 untuk digit ke 2019. FPB dari M dan N adalah 6. KPK dari M dan N adalah 210. Maka nilai M dan N terkecil adalah, nah, di sini kita lihat datanya adalah FPB M dan N adalah 6. Artinya FPB itu adalah si 6 ini membagi habis baik M ataupun N. Nah, syarat bilangan yang habis dibagi 6 adalah pertama, bilangan itu merupakan bilangan genap atau satuan dari bilangan tersebut adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan juga bilangan tersebut harus habis dibagi 3 atau jumlah bilangan tersebut, jumlah digit bilangan tersebut ya, kalau kita jumlahkan digit-digitnya itu habis dibagi 3. Itu syaratnya. Nah, KPK dan dari M dan N adalah 210. Ya, KPK artinya adalah kelipatan terkecil dari M dan N. Maka 210 nanti akan habis dibagi baik M atau N. Ya, 210 habis bagi M atau habis bagi N. Nah, sekarang kita lihat 210 kalau kita pecahkan menjadi perkalian bilangan prima, ada faktorisasi prima adalah 2 kali 3 kali 5 kali 7. Oke. Nah, maka M-nya adalah 6 dikali 5 ya. 6 dikali 5 dan N-nya adalah 6 dikali 7 ya, supaya nanti bisa dibagi 6 baik M dan N. Jadi M-nya 30, N-nya 42. Sehingga penjumlahannya, misalnya ditanya penjumlahan adalah M tambah N atau 30 tambah 42 yaitu 72. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak. Kita bisa bilang A, B, C, D. Anak tertua A, anak termuda D. Anak termuda berumur setengah dari anak tertua. Jadi D adalah A/2. Anak kedua 3 tahun lebih tua dari anak termuda. Jadi B adalah D tambah 3 karena lebih tua. D ini bisa kita ubah menjadi A/2. Jadi B adalah A/2 plus 3. Anak ketiga 5 tahun lebih muda dari anak tertua. Jadi C sama dengan umur tertua A dikurang 5 karena lebih muda. Rata-rata umur mereka 16 tahun. Jadi rata-rata adalah total jumlah usia dibagi banyaknya anak yaitu 4 sama dengan 16, maka total usia mereka adalah 16 kali 4 64. Nah, kalau kita ingin mencari berapa nilai A, maka semua harus kita jadikan variabelnya dalam A. Jadi A tambah B tambah C tambah D ini kita jadikan satu variabel yaitu A. B kita ubah menjadi A/2 plus 3. C kita ubah menjadi A-5. D kita ubah menjadi A/2. Nah, ini dijumlahkan menjadi 64. Nah, sini kita lihat A ditambah A 2A. Setengah A ditambah setengah A. Jadi 2A tambah A 3A. 3 dikurang 5 min 2. Jadi 3A min 2 adalah 64. Maka 3A adalah 66, maka A-nya adalah 22 tahun. Jika 25 pangkat X ditambah 25 pangkat X ditambah 25 pangkat X ditambah 25 pangkat X ditambah 25 pangkat X adalah 5,
pangkat 2019, maka berapakah nilai X? Jadi di sini kita perlu menggunakan prinsip bahwa ada penjumlahan 5 bilangan yang sama ya. Jadi kita bisa ringkas penulisannya menjadi 5 dikali 25 pangkat X, yaitu 5 pangkat 2019. Lalu 25 sendiri adalah 5 pangkat 2, maka bisa kita ubah menjadi 5 kali 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 2019. Nah, perkalian bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda artinya adalah bilangan pokoknya 1, pangkatnya kita jadikan penjumlahan ya, karena ini perkalian. Jadi 5 pangkat 2X plus 1 sama dengan 5 pangkat 2019. Nah, karena sudah sama bilangan pokoknya, yang kita bandingkan hanya pangkatnya saja. Jadi 2X plus 1 sama dengan 2019, maka X adalah 2019 dikurang 1 dibagi 2 ya, 2019 dikurang 1 dibagi 2 menjadi 1009. Seorang petani memiliki sapi dan bebek di peternakannya. Kemudian dia menjumlahkan semua kaki ternaknya dan mendapatkan jumlahnya adalah 150 kaki. Kemudian dia menghitung jumlah mata ternaknya dan dia mendapatkan jumlah mata ternaknya adalah 94 mata. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, jadi kita buat pola matematiknya dulu. 4S ditambah 2B sama dengan 150. Kenapa begini? Karena setiap sapi punya 4 kaki. Setiap bebek punya 2 kaki. Maka berapapun sapinya kita kali 4 ditambah berapapun bebeknya kita kali 2, total kakinya adalah 150. Sementara itu mata dari sapi dan bebek sama-sama 2, kalau kita jumlahkan menjadi 94. Oke. Nah, karena kita mencari sapi, maka kita tinggal menghilangkan atau mengeliminasi bebeknya. Nah, di sini sudah sama nih, sama-sama 2 gitu ya. Jadi tinggal kita kurangi saja. 4S dikurang 2S sama dengan 2S, 2 sapi. 150 dikurang 94, 56. Maka jumlah sapinya adalah 28 ekor. Bilangan 3461 mempunyai sifat jumlah 2 angka pertama sama dengan jumlah 2 angka terakhir. Jadi 34 ini artinya 3 tambah 4 sama dengan 6 tambah 1 ya, sama-sama 7, bukan 34 sama dengan 61, beda. Oke, jadi digit ini dijumlahkan. Nah, artinya berapa banyak bilangan 1000 dan antara 1000 dan 2000 yang mempunyai sifat seperti itu. Jadi dijumlahkan 2 angka pertama sama dengan dijumlahkan 2 angka terakhir. Nah, karena ini antara 1000 dan 2000 ya, artinya di atas 1000 ya, kita mulai dari angka 1 sebagai ribuan. Kita mulai dari 10 sama dengan 01 ya, 10 sama dengan 10, ada 2 bilangan. 11 ini 2 ya, sama dengan 02 sama dengan 11 sama dengan 20, ini 3 bilangan. 12 ya, ini 3 sama dengan 03 sama dengan 12 sama dengan 21 sama dengan 30, ini ada 4. Dan selanjutnya sampai 18 ya, 9. Nah, ini ada 10 bilangan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saat di 19 atau 10 ya. Jadi 10 ini sama dengan 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 dan 91 ya. Jadi tidak bisa 0 10 ya, tidak bisa ya, karena ada hanya 4 digit aja. Jadi 0 10 tidak bisa, 10 0 tidak bisa. Jadi ini hanya 9 bilangan. Maka total bilangan yang bisa disusun atau mempunyai sifat seperti 3, 4, 1 ini adalah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 terus sampai tambah 10, terakhir tambah 9, yaitu ada 63 bilangan.